بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah. Kita lanjutkan pengajian kita Taqrib Wahdatul Ummah atau ringkasan kitab Persatuan Umat yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq Hafizahullah Ta'ala. Kita sudah sampai pada babu fadilatul jamaah, bab keutamaan jamaah. Dalam bab ini ada 9 sampai 12 hadis ya. Jadi 4 hadis insyaallah kita rangkumkan dalam satu pertemuan. Qala 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah sesungguhnya Allah la yajma'u ummati tidak akan mengumpulkan umatku ala dolalatin di atas kesesatan. Wa yadullahi dan tangan Allah ma'al jamaah menyertai al-jamaah. Inilah fadilatnya al-jamaah. Wa man syadda dan barang siapa yang menyempal syadda ilan nar maka dia menyempal ke neraka. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan ini lafal beliau dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan fadilah jamaah. Fadilahnya apa? Yadullah, tangan Allah bersama mereka. Maksudnya Allah akan menyertai mereka dengan ma'unahnya, dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan perhatiannya, dengan hidayahnya, dengan petunjuknya. Nah sekarang setelah kita mengetahui fadilah al-jamaah, apa itu jamaah? Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini dia mengatakan wa tafsirul jamaah, maksud kata-kata al-jamaah inda ahli ilm menurut para ulama adalah hum ahlul ilmi wal fiqhi wal hadis. Yang dimaksud al-jamaah adalah para ulama yang mereka ahli hadis. Jadi maksudnya kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, maka adalah kita melazimi pemahaman-pemahaman para ulama-ulama ahli hadis itu. Siapa mereka? Ya dari masa ke masa. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan seterusnya. Dengan kata lain, jangan mengikuti kelompok-kelompok sesat. Itu maksudnya. Karena kalau kita mengikuti kelompok-kelompok sesat, maka kita tidak mendapatkan fadilah al-jamaah ini, yaitu kita tidak mendapatkan inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok-kelompok sesat, contohnya apa? Ya dulu sudah pernah kita bahas ya. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Itu kalau disebutkan semuanya banyak sekali. Sampai ada 72 kelompok. Satunya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah mengacunya kemana? Mengacunya kepada para ulama ahli hadis tadi. Ya dari masa ke masa, dari para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in. Selalu ada ulama-ulama ahli hadis sampai dengan pada masa kita sekarang. Ini yang berkaitan dengan bab. Adapun dalam hadis ini ada 2 kalimat lagi yang perlu kita kupas. Yang pertama, Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ijma' atau kesepakatan umat Islam tidak mungkin salah. Contoh, umat Islam sepakat bahwasanya sholat 5 waktu adalah wajib. Ini kesepakatan tidak mungkin salah. Umat Islam sepakat bahwasanya ganja adalah haram.
Padahal kalau kita cari dalilnya al-ganja haram, ya nggak ketemu. Adanya minuman keras haram, ya kan? Ganja bukan minuman keras, tapi sudah sepakat para kaum muslimin bahwa ganja haram. Nggak ada satupun yang mengatakan halal. Yang mengatakan halal bukan orang muslim paling-paling. Kaum muslimin sepakat bahwasanya babi haram. Meskipun hanya kulitnya atau gajihnya, bukan dagingnya. Padahal Allah mengatakan lahmul khinzir dalam Quran, daging babi, ya kan? Meskipun ayatnya mengatakan daging, tapi sepakat seluruh kaum muslimin bahwa babi itu haram meskipun hanya gajihnya atau kulitnya. Tidak mungkin salah. Itu maksudnya Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jadi kalau sudah sepakat, tidak mungkin salah. Karena itu kita tidak boleh menyelisihi ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi tiga yang perlu kita pelajari dalam agama ini. Quran, jangan diselisih. Sunnah Nabi, jangan diselisih. Ijma para ulama, jangan diselisih. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Kalau kita hanya pelajari Quran dan Sunnah saja, masih bisa salah. Kenapa? Karena kadang-kadang orang gara-gara tidak mempelajari tentang kesepakatan para ulama, dia memunculkan pendapat yang menyelisih kesepakatan ulama. Saya kasih contoh satu saja. Pendapat mengatakan bahwa wanita wajib Jumatan. Itu pendapat yang salah. Kenapa salah? Meskipun dalilnya mendasarkan ayat Quran, meskipun tetap salah. Kenapa salah? Karena menyelisih kesepakatan ulama. Nah, di sini muncul pentingnya mempelajari kesepakatan. Maka kalau di Mesir itu selain ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada juga kajian ijma' ulama, kajian tentang kesepakatan para ulama. Diajarkan oleh guru kami, Syekh Khalid Al-Juhani, seorang dokter yang masih muda, usianya sekitar saya. Kita lanjut. Kalimat ketiga, wa man syadza syadza ilanan. Barang siapa yang menyimpang, maka dia menyimpang menuju ke neraka. Maksudnya menyimpang dari al-jamaah. Jangan menyimpang dari al-jamaah. Karena kalau kamu menyimpang dari al-jamaah, nanti menjurusnya menuju ke neraka. Contohnya, menyimpang menjadi Syiah, menyimpang menjadi Khawarij, menyimpang menjadi Murji'ah. Itu berarti menyimpang dari al-jamaah. Karena jamaah tadi adalah apa? Ulama-ulama ahli hadis yang mengikuti hadis Nabi SAW. Nah, adapun kelompok-kelompok sesat tadi itu menyimpang dari al-jamaah. Makanya menyimpang menuju ke dalam neraka. Tapi kata-kata menuju ke dalam neraka ini jangan dipahami berarti kekal di neraka. Yang kekal di neraka hanya orang kafir. Ini kaidah Ahlussunnah yang harus kita hafal. Yang kekal di neraka hanya orang kafir. Kalau orang muslim meskipun dia kelompok sesat, dia masih muslim. Syaratnya dulu sudah dijelaskan. Syaratnya kebid'ahannya tidak sampai kepada kekafiran. Tapi kalau kebid'ahannya sampai kepada kekafiran, ya namanya kafir. Kemudian saya jujur bahwa Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini selain kalimat terakhir, yaitu kalimat wa man syadza syadza ilan. Tapi secara makna sahih. Kenapa kok maknanya sahih? Karena dari hadis-hadis yang lain kita tahu bahwasanya 72 kelompok itu diancam oleh Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena menyimpang dari al-jamaah atau menyimpang dari pemikiran yang benar atau pemahaman yang benar. Jadi kalimat terakhir ini dhaif secara sanadnya, tetapi apa? Sahih secara makna. Hadis 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla sesungguhnya Allah azza wa jalla radiya telah meridai lakum untuk kalian salasan tiga perkara wa kariha dan membenci lakum bagi kalian salasan tiga perkara juga. Yang Allah ridai adalah satu, radiya lakum, Allah meridai untuk kalian an-ta'budu bahwa kalian menyembah Allah, maksudnya mengesahkan Allah. Karena itu Nabi mengatakan wala tusyriku, janganlah mensekutukan bihi terhadap Allah syai'an sedikit pun.
Yang kedua, wa antam sahu, bahwasanya kalian berbuat nasihat liman kepada orang yang wallahullahu, Allah jadikan dia pengurus amrakum terhadap urusan kalian, yaitu pemimpin kita. Yang ketiga, wa anta'simu, bahwasanya kalian berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah, yaitu agama Islam, jami'an, dengan berjamaah. Wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Ini tiga yang dicintai Allah. Wa kariha, dan Allah membenci lakum bagi kalian, qila wa qala, isu, qila wa qala. Jadi isu yang tidak jelas. Wa kasratus su'al, dan banyaknya bertanya. Boleh juga diartikan banyak meminta-minta. Yang ketiga, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan ini lafal beliau, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Malik dan Imam Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimahumullah, yang berkaitan dengan bab adalah wa anta'simu billahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu ajaran Islam, secara berjamaah. Fadilahnya apa? Diridhoi Allah. Jadi menjalankan Islam secara berjamaah diridhoi Allah. Makanya judul babnya tadi fadilah berjamaah, yaitu apa? Akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berjamaah itu gimana? Maksudnya memegangi Islam dengan berjamaah itu gimana? Maksudnya wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Jangan membuat firqah-firqah tadi. Jangan membuat firqah, jangan bergabung dengan firqah-firqah sesat. Begitu kita gabung kepada firqah-firqah sesat, berarti kita sudah tafarruq. Atau kita tidak bergabung dengan firqah-firqah sesat, tapi buat firqah, sama saja, nggak boleh. Jadi Islam ini tidak ada model firqah, nggak ada. Nggak ada model kelompok, nggak ada. Model kelompok-kelompok pecahan, nggak ada. Adanya ya Islam, itu saja. Nabi mengajarkan Islam, ya Islam itu saja. Tidak ada Islam garis penceng, garis keras, garis lunak, garis lembut, nggak ada. Islam ya cuma satu, itu yang diajarkan Nabi. Kalau ada Islam garis ini, garis itu berarti firqah. Islam garis Syiah, firqah. Garis Mu'tazilah, firqah. Garis Khawarij, firqah. Firqah semuanya. Lah kalau garis Ahlus Sunnah, firqah atau bukan? Bukan, itu al-jamaah. Kenapa? Karena ditafsirkan oleh para ulama tadi. Yang dimaksud al-jamaah adalah para ulama-ulama ahli hadis yang mereka memegangi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis Nabi, mengajarkan hadis Nabi, menyuruh kita untuk memegang teguhi hadis Nabi. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah meridhoi tiga perkara, membenci tiga perkara. Meridhoi tauhid dan tidak syirik. Kata-kata ta'budu, menyembah Allah. Dalam bahasa hadis maupun bahasa Quran, itu maksudnya menyembah secara tauhid. Sebagaimana kata Ibn Abbas, setiap kata-kata ubudullah, sembahlah Allah dalam Quran, itu maksudnya wahidullah, tauhidkanlah Allah. Jadi tidak hanya sekedar menyembah. Kalau sekedar menyembah, orang-orang kafir Quraisy dulu juga menyembah Allah. Tapi mereka menyembahnya secara syirik. Husain sebelum masuk Islam ditanya, "Hai Husain, kamu sembah berapa Tuhan hari ini?" Dia mengatakan sab'a, ada 7 Tuhan. Sittatun fil ardi, 6 Tuhannya di bumi. Wahid fis sama, satu di langit. Nah, berarti menyembah Allah mereka. Tapi dengan cara syirik, enggak boleh. Yang menyembah ya hanya Allah, jangan yang lain. Yang kedua yang diridhai oleh Allah adalah berbuat nasihat kepada pemimpin kita. Apa makna nasihat? Nasihat itu berkehendak baik. Jadi kalau kita punya pemimpin, maka hendaklah kita berkehendak baik kepada pemimpin kita. Gimana itu? Ya taat sama pemimpin. Misalnya, antum punya pemimpin dalam satu perkumpulan tertentu, begini. Kemudian pemimpinnya menyuruhkan, ini pengajian malam apa nih, malam Rebo, ya? Malam Rebo ketiga, ya harus taat. Itu namanya tamsahu, berbuat nasihat.
Jadi berbuat nasihat itu bukan menasihati dengan kata-kata. Menasihati dengan kata-kata itu kan bahasa Indonesia. Ya. Nasihat itu apa? Petuah itu bahasa Indonesia. Tapi kata-kata nasihat dalam bahasa Arab maksudnya adalah berbuat baik, berbuat berkehendak baik. Kita sebagai rakyat berkehendak baiknya kepada pemimpin gimana? Ya taat. Selain taat apalagi? Kalau pemimpinnya salah diingatkan, jangan dibiarkan. Pemimpinnya korupsi, malah ikut-ikutan korupsi itu namanya tidak berbuat nasihat. Ketika melihat pemimpin berbuat korupsi, kita pegang tangannya, jangan korupsi, haram. Nahi mungkar kepada pemimpin. Makanya para ulama zaman dulu mereka terkenal ahli nahi mungkar terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Imam Nawawi misalnya. Itu tidak hanya terkenal menulis kitab saja, tidak. Terkenal ahli amar ma'ruf, ahli nahi mungkar. Yang dinahi mungkar itu bukan orang-orang kampung saja. Pemimpin-pemimpin malah. Khalifahnya. Khalifahnya berbuat apa namanya? Tidak adil. Nah, Imam Nawawi yang maju nasihati mereka. Nah, ini berbuat nasihat seperti itu. Maka kalau di Indonesia Allah mentakdirkan Pak Jokowi yang sebagai presiden. Nah, kalau dia salah ya jangan diam saja gitu. Kalau kita diam saja berarti tidak berbuat nasihat. Padahal kita wajib berbuat nasihat kepada seluruh kaum muslimin ya. Tidak hanya kepada pemimpin saja atau khalifah atau amirul mukminin, tapi juga kepada setiap kaum muslimin yang ada di sekitar kita termasuk ya para pejabat yang ada di Indonesia ini. Kemudian faedah berikutnya, hablillah, tali Allah. Tali Allah maksudnya Islam atau Quran. Ada yang mengatakan tali Allah itu Islam, ada yang mengatakan tali Allah itu Quran. Apakah ini bertentangan? Tidak. Tali Allah Al-Quran, karena sabda Nabi seperti ini. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah wa hablullahil matin. Al-Quran adalah talinya Allah yang kuat. Lah kenapa sebagian ulama mengatakan tali Allah maksudnya Islam? Karena Islam itulah yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi sama aja. Ya. Jadi maksudnya berpegang teguh dengan tali Allah maksudnya menjalankan ajaran Islam ini secara jami'an berjamaah. Jangan sendiri-sendiri tanpa pemimpin. Makanya menjalankan Islam tanpa pemimpin itu salah. Menjalankan Islam harus ada apa? Pemimpin. Dengan kata lain harus ada khalifah, harus ada amirul mukminin. Umat Islam seluruh dunia tanpa khalifah salah. Seluruh dunia tanpa amirul mukminin salah. Buktinya Rasulullah ketika wafat, waktu itu Rasulullah sebagai amirul mukminin, maka para sahabat sebelum menguburkan jenazah, mereka sudah sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ini dalil yang sangat kuat, tidak bisa dibantah bahwasanya seluruh dunia wajib dipimpin satu orang namanya Amirul Mukminin. Siapa yang menyelisih pemahaman ini, dia tidak pernah belajar ijma' atau kesepakatan para ulama. Karena ini sudah ijma'. Kalau ada pendapat yang mengatakan nggak penting itu dipimpin satu Amirul Mukminin, yang penting masing-masing menjalankan agama sesuai aturan Allah. Itu berarti orang tidak pernah belajar ijma' atau kesepakatan ulama. Sehingga memunculkan pendapat yang jenggal dari yang syar'i. Makanya saya katakan tadi, wajib pelajari Quran, wajib pelajari hadis, wajib pelajari kesepakatan para ulama. Supaya kita tidak melanggar kesepakatan para ulama. Ulama sudah sepakat. Namanya dipimpin satu orang, yaitu hidup berjamaah seperti itu adalah wajib hukumnya. Tidak boleh gitu. Jadi kondisi sekarang ini kita gimana? Ya kita kondisi salah sebetulnya. Kita tidak punya pemimpin satu orang. Akhirnya gara-gara tidak dipimpin oleh satu orang seluruh dunia, maka umat Islam mudah dipecah belah. Kelompok pengajian ini dengan kelompok pengajian itu dipecah belah. Yang pecah belah paling-paling musuh-musuh Islam ini. Melihat ini dua kelompok sama-sama kuat, sama-sama punya pengikut yang banyak. Ini kalau dibiarkan apa namanya bergabung, wah ini kekuatan Islam jadi besar. Nah, makanya dipecah. Makanya kita lihat itu biasanya yang dipecah-pecah itu kiai-kiai yang punya pengaruh. Kalau satu-satu kecil seperti saya, nggak penting, nggak punya pengaruh. Paling cuma ngajar di majelis ilmu. Tapi orang-orang yang punya pengaruh,
kiai-kiai yang punya pengaruh, pengikutnya banyak, di mana-mana ada murid-muridnya yang apa namanya taat kepadanya. Nah, ulama-ulama seperti itu biasanya yang dituju untuk dipecah belah antara mereka. Boleh saya sebutkan nama-nama kalau sekarang ya, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Ustaz Mudakir, Habib Rizik Syihab. Ini tokoh-tokoh yang berpengaruh besar sehingga pasti akan dipecah belah. Habib Rizik pernah cerita, saya mendengar langsung ada orang datang ke rumah beliau, kemudian membisiki kepada beliau. Habib Rizik, hati-hati itu sama Mudakir. Lalu kenapa? Dia Syiah, antum Sunni. Maka Habib Rizik mengatakan, kamu pernah nggak tidur di rumah Ustaz Mudakir? Belum. Kamu yang nggak pernah tidur di Ustaz Mudakir, nggak usah apa ngadu domba saya dengan beliau. Saya berkali-kali tidur di Ustaz Mudakir. Saya ngerti bagaimana amalan beliau. Dalam-dalamnya saya tahu. Ustaz Mudakir itu bukan Syiah, tapi dia Wahabi, kata Habib Rizik. Karena pemikiran-pemikirannya dan amalan-amalan ibadahnya itu mirip dengan apa teman-teman kita Wahabi atau Salafi. Nah, maka ini contoh saja, contoh kecil bahwasanya ulama-ulama besar pengaruhnya itu biasanya akan dipecah belah. Nah, kita yang bawah-bawah ini harus paham. Kemudian faedah berikutnya, Allah membenci tiga perkara. Qila wa qala. Isu. Nah, maka kalau ada isu jangan disebar-sebarkan. Orang sekarang ini mudah sekali menyebarkan isu. Karena gara-gara punya WA, punya Facebook, apapun isu disebarkan. Jangan begitu. Tabayun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatathabbatu atau fatabayyan. Boleh dibaca dua bacaan. Surat Al-Hujurat ayat 6. Kalau ada orang fasik membawa satu berita, tabayyun dulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah. Karena kalau tidak tabayyun, kalian akan mengenai kepada suatu kaum, yaitu memadoroti suatu kaum, padahal kalian tidak paham bahwasanya sebenarnya tidak seperti yang diisukan tadi. Ini sebagian orang salah paham, dikira kalau yang datang membawa berita hanya orang fasik saja. Kalau yang datang membawa berita ustaz maka tidak perlu tabayyun. Ngawur ini, ngawurnya bukan main kayak gitu. Karena kalau seperti itu pemaknaan ayat ini, kalau begitu berarti ustadz itu, semua ustadz itu maksum, tidak mungkin salah. Namanya manusia kan bisa salah. Saya memberikan satu berita kepada antum. Apakah selalu berita saya itu benar? Tidak, saya manusia. Meskipun saya ustadz, tapi saya manusia. Yang namanya manusia bisa salah. Maka kalau ada berita-berita yang perlu ditabayuni dari apa yang saya sampaikan, antum tabayuni dulu. Jangan langsung gaprak begitu. Ini ada info dari Abu Zaidan bahwa dia melakukan zina misalnya. Oh, nggak boleh langsung ditangkap, dirajam. Atau ya, ini ada info dari Abu Zaidan katanya dia mencuri, langsung ditangkap, potong tangan. Nggak boleh. Tabayun dulu. Benar nggak mencuri? Mencurinya seberapa? Mencurinya di mana? Kapan terjadinya? Nah, harus jelas ya. Kapan, di mana, berapa yang dicuri, kenapa mencuri. Karena kadang-kadang orang mencuri karena terpaksa. Akhirnya tidak dihukum oleh Nabi SAW. Ada kasus seperti itu. Nah, kembali ke sini. Jadi apapun berita, mau orang fasik, mau ustaz, tabayun dulu. Kemudian kasratus soal, banyak bertanya. Maksudnya bertanya yang nggak perlu-perlu. Contohnya pernah ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, saya nanti kalau masuk di akhirat, masuk di mana saya? Rasulullah mengatakan, kamu masuk neraka. Nah, kan malah susah sendiri. Udah nggak usah tanya, yang penting kewajiban kita di dunia apa, selesai. Gara-gara bertanya, dijawab kamu nasibnya di neraka. Malah jadi mas sudah nggak mau sholat lagi. Sudah. Gara-gara dia tahu nasib saya di neraka, ngapain saya sholat? Nah, coba kalau dia nggak tahu, malah dia malah tetap rajin sholat ke masjid. Ini contoh tanya yang tidak diperlukan. Tanya yang perlu-perlu saja. Boleh juga kafaratul soal artinya adalah banyak meminta-minta. Minta kepada orang. Nah, maka dalam Islam kita diajari oleh Allah minta kepada Allah. Wasallallahu min fadli. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Jangan minta sama manusia. Kemudian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini dibenci oleh Allah juga. Definisi menyia-nyiakan harta adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang Allah tidak suka. Itu menyia-nyiakan harta. Maka meskipun hanya Rp1.000, kalau itu untuk judi, itu namanya menyia-nyiakan harta. Ngerokok, itu termasuk apa? Menyia-nyiakan harta.
Karena uang kau belikan untuk sesuatu yang Allah tidak suka. Kenapa Allah tidak suka rokok? Karena memadharati diri sendiri. La darar wa la dirar. Tidak boleh memadharati, tidak boleh saling memadharati. Memadharati diri sendiri tidak boleh, saling memadharati dengan orang juga tidak boleh. Nah, maka pembeli rokok itu termasuk melakukan itu adalah menyanyikan harta. Sebaliknya, kalau uang banyak kita keluarkan, tetapi diridhai oleh Allah, itu tidak menyanyikan harta. Misalnya nanti korban Idul Adha, orang-orang biasanya beli kambing harga 2 juta. Ini beli kambing harga 5 juta. Kenapa? Kambingnya paling berat. Apakah menyanyikan harta seperti ini? Tidak. Kenapa? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan la tabdzira fid diyafah. Tidak ada mubadzir di dalam menjamu tamu. Menjamu tamu hidangannya macam-macam. Ini ada ayam bakar, ada sate bakar, ada nori, macam-macam ini. Ini tamu tip manusia tidak mungkin mancang langsung makan langsung macam-macam kan. Paling makan ya satu aja. Tapi seperti ini menurut para ulama tidak takdir. Kenapa? Karena tamu biar milih gitu. Ada tamu yang tidak bisa makan ayam, setiap makan ayam gatel gitu. Nah, maka kan sudah ada gantinya nih. Kalau kita siapkan ayam tok, ya sudah. Orang yang gatelan tadi datang ngemut jari tok, nggak ikut makan, lainnya pada makan. Nah, makanya la tabdzira fid dhiyafah. Tidak ada mubadzir dalam hal menjamu tamu karena meskipun yang kita keluarkan banyak itu adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya hadis yang ke-11. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi Jubair qala berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Khaif. Khaif ini nama tempat ya, di tempat namanya Khaif. Faqala maka beliau mengatakan nadharallah, semoga Allah membaguskan wajah abdan seorang hamba sami'a yang mendengar maqalati ucapanku sabdanya fawa'aha lalu menghafalnya thumma addaha kemudian menyampaikannya ila kepada man lam yasma'ha orang yang belum mendengarnya farubba maka betapa banyak hamil fikhin pemikul ilmu maksudnya orang yang hafal ilmu la fikhalahu tidak ada fikih baginya maksudnya dia hanya hafal tapi tidak paham warubba dan betapa banyak hamil fikhin pemikul ilmu ila kepada man huwa afqahu minhu orang yang dia lebih paham darinya. Maksudnya betapa banyak orang yang mempunyai murid, muridnya malah lebih pintar, lebih paham. Salasun tiga orang, tiga perkara. Salasun tiga perkara, la yaghilu yang tidak akan dengki alaihinna dengan tiga perkara tadi, qalbu mu'min, hatinya orang beriman. Jadi kalau kita punya tiga perkara ini, hati kita akan bebas dari kedengkian. Apa saja? Yang pertama, ikhlasul amal, mengikhlaskan amalan lillah, hanya untuk Allah. Yang kedua, wa ta'atu lidzawil amri, taat kepada pemimpin. Yang ketiga, wa luzumu jama'atil muslimin, dan melazimi jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum, karena doa mereka tuhitu meliputi mawara'ahum orang-orang yang di belakang mereka atau tuhitu min waraihim meliputi belakang mereka. Yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat luzumu jama'atin muslimin, melazimi jamaah kaum muslimin. Jamaah itu siapa? Tadi sudah disebutkan. Para ulama ahli hadis yang memegangi sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang beramal sesuai ajaran Nabi, yaitu jamaah. Nah, maka melazimi jamaah itu adalah fadilahnya apa? Itu salah satu dari tiga perkara yang apabila ada pada kita, maka hati kita akan bebas dari kedengkian. Jadi hati manusia kan ada tiga macam. Ada hati yang hidup, ini yang paling baik. Ada hati yang mati, ini yang paling jelek, hatinya orang kafir. Ada yang hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini sakitnya macam-macam. Ada yang sakit berupa syubhat sehingga menganggap bahwa yang benar adalah firqah yang sesat. Pengikut Ahmadiyah menganggap bahwa Ahmadiyah ini yang benar.
Itulah penyakit dalam hati. Namanya penyakit syubhat. Ada lagi penyakit syahwat. Syahwat kepada perkara-perkara dunia. Baik syahwat kepada wanita, atau syahwat kepada harta, atau syahwat kepada jabatan. Atau penyakit misalnya dengki, iri, meri, mudah dongkol, mudah membenci sesama muslim. Nah, itu semuanya penyakit-penyakit hati. Supaya hati kita bersih, salah satunya adalah melazimi jamaah kaum muslimin. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini mendoakan orang yang menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nadarullah, semoga wajahnya dibaguskan oleh Allah. Maksudnya dia masuk jannah. Nanti orang masuk jannah wajahnya akan bagus. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu cerah ceria, bagus, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 23. Nah, berdasarkan hadis inilah saya kemudian suka mengajarkan hadis Nabi. Harapan saya mudah-mudahan nanti wajahnya diindahkan, dibaguskan oleh Allah dalam surga. Nah, panjenengan juga begitu, okay? Mendapatkan hadis yang bagus isinya, ditulis, diterjemahkan, kemudian disebarkan di WA misalnya. Okay? Tapi harus yakin tuh, okay? Hadis Nabi. Kalau nggak yakin jangan. Kalau ngaji di sini kan sudah ngerti kan, oh ini hadis Nabi, riwayatnya siapa dan penjelasannya, derajatnya apa udah dijelaskan. Nah, maka bisa disampaikan. Kenapa orang yang mendengar hadis Nabi disuruh untuk menyampaikan? Kata Nabi, betapa banyak orang yang memikul ilmu tapi dia nggak paham. Dia hafal hadis Nabi tapi dia nggak paham. Maka dia disuruh menyampaikan, kenapa? Karena bisa jadi ketika engkau menyampaikan kepada orang lain yang mendengar hadis tersebut, pemahamannya lebih kuat. Contoh misalnya, contoh kecil saja. Abu Hanifah pernah ditanya suatu masalah. Maka Abu Hanifah mengatakan, oh ini hukumnya begini, hukumnya begini. Maka gurunya Abu Hanifah itu heran. Loh, Abu Hanifah, kok kamu menjawab kayak gitu itu dari mana namanya? Jawaban kayak gitu kamu temu dari mana? Maka Abu Hanifah mengatakan, jawaban saya ini berdasarkan hadis yang antum sampaikan kemarin. Loh, hadisnya apa? Nah, baru disampaikan oleh Abu Hanifah. Rasulullah bersabda gini-gini. Baru mendengar itu gurunya kemudian mengatakan, oh ya betul, itu hadisnya. Diriwayatkan dengan sanad ini, disebutkan sanadnya. Hadatsana fulan, hadatsana fulan. Ada lagi sanad yang kedua, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Ada lagi sanad yang ketiga, hadat. Jadi dia sanadnya sampai beberapa macam itu apa, tapi nggak paham atau tidak bisa mengambil kesimpulan dari hadis tersebut. Betapa banyak orang yang hafal Quran tapi nggak paham maksudnya. Ya kan? Nah, makanya orang yang punya hafalan Quran, membaca Quran dengan bagus, seperti misalnya Ustaz Syihabuddin ya, dan lain-lainnya. Nah, itu disuruh untuk mengajarkan Quran kepada orang lain. Kenapa? Bisa jadi orang yang diajari Quran ternyata lebih paham terhadap ayat yang dibaca. Betapa banyak orang yang hafal Quran tapi nggak paham isinya, dan betapa banyak orang yang tidak hafal Quran tapi ketika membaca paham. Oh, maksudnya begini. Bahkan bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, hei Imam, orang kafir nikah. Nikahnya sah tidak? Artinya kalau si kafir ini masuk Islam, dia wajib mengulangi nikah atau tidak? Kata Imam Syafi'i, tidak mengulangi nikah. Kenapa? Nikahnya sudah sah. Loh, dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran. Wih, namanya Imam Syafi'i ini. Ternyata dalilnya dalam surat Tabbat. Tabbat yada Abi Lahab. Kemudian di akhirnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu pemikul kayu bakar. Allah menyebut istrinya Abu Lahab sebagai istri. Berarti apa? Nikahnya sah. Berarti pernikahan orang kafir adalah sah. Maka orang kafir kalau masuk Islam tidak usah mengulangi akad nikah. Sudah sah suami istri. Kalau sama-sama masuk Islam, suami istri masuk Islam, enggak usah ke KUA kemudian akad nikah lagi, enggak perlu, sudah sah. Nah, itu cerdasnya Imam Syafi'i mengambil kesimpulan adalah ayat Quran. Yang kalau kita membaca nggak pernah bisa menyimpulkan kayak gitu kan. Nah, itu cerdasnya sebagian orang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang yang hafal ilmu, hafal hadis disuruh menyampaikan kepada yang lain, bisa jadi muridnya lebih paham terhadap hadis yang
disampaikan tersebut. Kemudian bagian akhir dari hadis ini Nabi menyampaikan ada 3 hal kalau ada pada seorang muslim maka hatinya tidak akan mengandung sifat dengki kepada orang lain. Maka 3 hal ini mari kita amalkan. 1, ikhlas di dalam beramal. Ikhlas itu maksudnya apa? Mengharapkan pahala dari Allah dalam amal kita. Mengajar seperti ini, tujuannya apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Antum datang ke majelis ini untuk mendengarkan. Tujuannya apa? Sama, mengharapkan pahala dari Allah. Kan dari rumah menuju ke masjid untuk mendengarkan pengajian kan ada pahalanya. Maka niatnya apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gabung dalam satu komunitas amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya apa? Pengen dapat pahala. Karena amar ma'ruf nahi munkar termasuk amalan inti dalam Islam. Bahkan orang masuk Islam pertama kali itu sudah diajari amar ma'ruf nahi munkar. La ilaha itu nahi munkar. Illallah itu amar ma'ruf. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jangan nyembah selain Allah. Jangan nyembah, ini kan nahi munkar. Selain Allah, sembahlah Allah saja. Ini amar ma'ruf. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya termasuk inti ajaran Islam. Buktinya sejak masuk Islam pertama kali sudah langsung diajari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, gabungnya kita ke komunitas amar ma'ruf nahi munkar. Jangan karena wah kalau gabung ke sana itu ada gajinya. Setiap bulannya ada fee-nya. Bukan itu yang dicari. Kalau itu namanya berarti bukan ikhlasul amal lillah, tapi ikhlasul amal lil fulus. Amal untuk duit itu. Kalau antum gabung ke komunitas tujuannya sudah ikhlas, ternyata kok ada duitnya. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita gabungnya bukan karena duitnya. Karena apa? Paham. Sama dengan guru-guru pesantren itu. Mereka ngajar di pesantren ikhlas karena Allah. Tapi akhir bulan ya ada gajian kan. Apakah itu menggugurkan pahala ngajarnya? Enggak. Karena sudah apa? Ikhlas dulu. Tapi kalau gabung ke pesantren kenapa? Oh pesantren sana itu gajinya besar. Saya nggak mau ngajar di pesantren yang lain, maunya sana aja. Kenapa? Gajinya besar. Nah itu saya khawatir nggak ada pahalanya. Karena sejak awal sudah meniatkan untuk dapat uang. Kemudian yang kedua supaya hati kita bersih adalah taat kepada pemimpin. Dan masing-masing kita kan punya pemimpin. Pemimpin kecil, juga pemimpin besar. Pemimpin terbesar itu Amirul Mukminin, tapi sekarang nggak ada. Tapi kita punya pemimpin kecil. Misalnya dalam keluarga itu ada bapak. Nah, di bapak itu pemimpinnya. Ya, anaknya mestinya taat kepada pemimpinnya. Di pesantren ada direktur, ya mestinya para santri semuanya taat kepada direkturnya. Dalam satu komunitas juga ada pemimpinnya, mestinya taat kepada pemimpinnya. Nah, maka yang tidak taat kepada pemimpin, padahal itu baru kelompok-kelompok kecil, saya khawatir nanti kalau ada Amirul Mukminin, dia nyempal dari Amirul Mukminin, nggak mau bayar. Kenapa? Sudah terbiasa nyempal. Dikongkon operatif. Nah, maka akhirnya ketika ada kewajiban untuk membaiat kepada Amirul Mukminin, malah nggak membaiat, mau tidak masuk neraka sudah. Kemudian apa yang dimaksud doa mereka meliputi orang yang ada di belakang mereka? Maksudnya adalah doanya kaum muslimin itu menjaga mereka dari kesesatan atau dari tipu daya setan. Itu maksud dari kata-kata fa inna da'watahum tuhitu mawwara'ahum. Jadi kalau kita itu gabung bersama kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaati yang mereka mengikuti pada ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama yang benar, nah maka doa-doanya kaum muslimin itu akan menjaga mereka. Tetapi kalau kita tidak mengikuti ulama-ulama pemegang sunnah-sunnah Nabi SAW, tapi malah kita gabung pada kelompok-kelompok sesat itu, nah kita tidak akan mendapatkan doa-doa kaum muslimin, apalagi ulama-ulama tersebut. Tidak akan terjaga dari setan dengan sebab doa-doa tersebut. Itu maksudnya. Hadis terakhir nih, nomor 12. Wa an Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin al-Harith. Nabi berkata kepada Bilal bin Harith.
Ini mestinya Harisnya ini panjang ini. Haris. I'lam, ketahuilah. Qala, dia mengatakan, ma'alam, apa yang harus saya ketahui ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Ini bukan Bilal muadzin. Kalau Bilal muadzin itu Bilal bin Rabah. Ini Bilal bin Harith. Qala, dia mengatakan, ma'alam ya Rasulullah, apa yang harus saya ketahui wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, innahu, sesungguhnya, man ahya, barang siapa yang menghidupkan, sunnatan, satu sunnah, min sunnati, dari sunnahku, qad umitat, yang telah dimandikan, ba'di, setelahku, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi dia, minal ajri, dari pahala, mithlu, semisal, man amila biha, orang yang mengamalkan sunnah tersebut, min ghairi, tanpa, ayang puso, mengurangi, min ujurihim, pahala mereka, syai'at, sedikit pun. Sebaliknya, wa man ibtada'a bid'atan dhalalatin, barang siapa yang membuat satu bid'ah yang sesat, la turdillaha wa rasulah, tidak membikin ridha Allah dan tidak membikin ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana alaihi, maka atas tanggungan dia, mithlu athami, semisal dosa-dosa, man amila biha, orang yang mengamalkan bid'ah tadi, la yang kusu, tanpa mengurangi, dzalika, hal itu, min auzarin nasi, dari dosa-dosa manusia, syai'an, sedikit pun. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Meskipun sanadnya dhaif, tapi derajat akhirnya apa? Hasan. Kenapa sanadnya dhaif? Ketahuilah bahwa sanad yang tersebut tadi, Katsir bin Abdillah an abihi an jaddi, ini satu sanad yang dhaif. Lah sanadnya dhaif, lemah, kok bisa hadisnya kok hasan? Itu karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semisal, yang semakna dengannya. Maka isinya tidak bermasalah, isinya sudah benar, meskipun sanadnya tadi ada apa? Dhaif. Nah, jadi ringkasnya dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa fadilah jamaah apa? Fadilah jamaah adalah ini satu sunnah Nabi yang sudah mati. Umat Islam sekarang ini hidupnya tidak berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita hidup berjamaah harus dipimpin oleh satu pemimpin, Amirul Mukminin. Dan kalau ada Amirul Mukminin untuk seluruh umat Islam dunia, ini kondisi umat Islam menjadi lebih baik. Tidak seperti sekarang ini karena tidak ada Amirul Mukminin, maka satu komunitas Muslim dengan satu komunitas Muslim yang lain mudah diadu domba oleh orang kafir. Itulah sebabnya orang-orang kafir merencanakan runtuhnya khilafah Utsmaniyah di masa Kemal Atatürk itu. Dan mereka setelah berhasil melumpuhkan khilafah Islamiyah, mereka sudah menyiapkan langkah-langkah berikutnya, yang langkah ini menghalangi terwujudnya kembali khilafah. Salah satunya caranya gimana? Kaum muslimin dibikin kotak-kotak. Baik itu negara-negara, wilayah-wilayah, atau juga kotak-kotak dengan madhab-madhab. Dimunculkan perang antar madhab. Yang kunut memerangi yang tidak kunut. Itu sebenarnya dari musuh Islam itu asalnya. Hanya umat Islam nggak sadar saja. Tapi lama-lama kemudian sadar. Oh iya, ngapain harganya gara-gara kunut kok gontok-gontok. Sudahlah, saling menghargai saja. Nah, akhirnya sekarang ini kan sudah mulai dewasa barisannya. Tapi sebagiannya masih ada yang sumbu pendek. Dikit-dikit bisa diadu domba. Orang-orang begitu itu karena tidak kuat ilmu agamanya. Kalau kuat ilmu agamanya, paham bahwa umat Islam itu sebenarnya harus bersatu, tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, maka kenapa sekarang ini kita mempelajari hadis-hadis tentang al-jamaah? Ini karena ini termasuk satu sunnah Nabi yang sudah mati. Nabi dulu mengajarkan kita hidup itu dipimpin oleh satu pemimpin untuk seluruh dunia. Sampai masa khilafah yang 4, sampai masa Muawiyah dan seterusnya, khalifah-khalifah yang sangat banyak itu. Tapi kemudian khilafah hancur, akhirnya umat Islam hidup sendiri-sendiri seperti masa sekarang. Ini satu kesalahan yang besar yang dilakukan oleh umat Islam, yang semestinya kita kembali lagi kepada sunnah Nabi yang sudah mati tersebut, yaitu hidup secara berjamaah, dipimpin oleh satu orang khalifah atau amirul. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala
diberi ampunan karena kita tidak melakukan perintah al-jamaah tersebut, tapi minimal kita ada niatan kalau ada Amirul Mukminin, maka kita akan taat dan akan membaiat kepada beliau rahimahullah taala. Inilah yang dipelajari benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah besok akan kita bahas bab yang ketiga, wajibnya melazimi al-jamaah.